Ustaz, apakah batal wudhu jika kita bersalaman dengan suami, dan kalau mau sholat lagi apakah harus berwudhu kembali, Ustaz? Mohon penjelasan. Ini kaidah al-bara'atul asliyah, ya. Jadi orang yang sudah berwudu boleh melakukan apapun, apa tidak boleh melakukan apapun? Jawabnya boleh. Melakukan apapun, wudunya tidak akan batal. Orang yang sudah wudu nih, melakukan apapun, wudunya tidak akan batal. Kecuali yang dinyatakan batal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sama dengan orang yang sedang haid. Wanita yang sedang haid tidak boleh melakukan apapun, apa boleh melakukan apapun? Boleh melakukan apapun, al-bara'atul asliyah. Jadi wanita yang sedang haid boleh melakukan apa saja, tidak haram. Kecuali yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini Nabi cuma melarang 4 dari wanita haid: salat, puasa, tawaf, jima. Nabi, ya. Kalau pendapat ulama ya banyak sekali, masuk masjid, baca Al-Quran, pegang mushaf, segala macam, zikir ini itu. Nah, ini pendapat ulama. Kalau apa yang dinyatakan oleh Nabi sebagai pembatal wudu? 1, buang air besar, kemudian buang air kecil, ya kan? Tentang keluar mani jelas, karena jangankan yang kecil, dia malah hadas besar, ya kan? Kemudian kentut. Bagaimana bersentuhan antara laki dan perempuan? Tidak ada dalil. Tidak ada dalil. Yang ada dalil malah sebaliknya. Apa? Ucapan Aisyah. Nabi pernah mencium istrinya lalu langsung ke masjid sholat, wudu lagi, ya. Tapi ini bukan dalil penentu bahwa menyentuh perempuan itu, menyentuh lawan jenis itu tidak membatalkan wudu. Seandainya tidak ada ucapan Aisyah ini, tetap tidak batal. Ini memperkuat saja, ya, memperkuat saja. Kenapa tadi al-bara'atul asliyah? Dengan demikian lemahlah pendapat yang mengatakan bersentuhan antara suami istri membatalkan wudu, ya, karena justru diperkuat oleh riwayat Aisyah tadi. Sedikit pendapat ulama tentang syahwat, ya. Kalau dengan syahwat, bersentuhan laki dengan perempuan, suami dengan istri, batal. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Selanjutnya, Ustaz, ada pertanyaan juga dari YouTube. Ustaz, kita tidak pernah menyemir rambut, apakah ini menyelisihi sunnah Nabi SAW? Ya, kalau yang sudah beruban, ya. Kalau yang sudah beruban. Kalau yang belum beruban, tidak. Ya. Karena kan Nabi melarang menyemir dengan warna hitam, warna asli rambut. Gitu. Sunnah Nabi SAW. Hanya berselisih, ini sunnah yang wajib, apa yang mustahab. Ya. Demi cinta kita kepada Nabi SAW, kita ikuti sunnah Nabi SAW. Bagi yang sudah beruban, dianjurkan, disunnahkan mewarnai rambut. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, selanjutnya, Ustaz. Bolehkah kita mendoakan orang yang mengkritisi kelompok yang rajin kajian agar mereka diberikan hidayah, Ustaz? Bukan boleh, itu sunnah, bagus sekali, ya, bagus sekali. Mungkin pertanyaan selanjutnya, bagaimana mendoakan buruk? Kalau tadi kan mendoakan hidayah kan bagus sekali. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana mendoakan buruk? Jawabnya,
boleh bagi yang mencaci maki, menolak sunnah. Mana dalil? Nabi mendoakan buruk seorang sahabat yang menolak makan minum pakai tangan kanan. Ketika Nabi menyuruh kul biyaminik, makanlah minumlah dengan tangan kananmu, sahabat ini menjawab, aku tidak biasa ya Rasul. Mungkin kidal ya, nggak enak kalau pakai tangan kanan. Langsung Nabi mendoakan buruk, semoga engkau tidak bisa makan. Kan doa buruk. Dan betul, langsung tangannya tidak bisa mengangkat makanan. Berarti kan doa buruk, menolak sunnah Nabi SAW. Berarti mendoakan buruk kepada orang yang menolak sunnah, mencaci maki sunnah, boleh. Mendoakan baik, ya tentu lebih boleh lagi. Wallahu a'lam. Masih ada? Jadi ada pertanyaan lagi Ustaz yang masuk. Iya, saya bacakan yang di sini ya. Apa saja yang menjadi kriteria seorang muadzin? Saya kira tidak ada ya. Ya paling suaranya lantang kan sudah tergantikan dengan pengeras suara ya. Nabi betul memilih Bilal, Abu Mahdurah, Ibnu Umi Maktum yang suaranya lantang. Ya. Hanya pesan Nabi sewaktu ada utusan datang ke Madinah beberapa hari, habis itu pamit pulang, Nabi berpesan, carilah muadzin yang tidak minta bayaran. Kemudian datang waktu sholat begini-begini, kemudian imam begini-begini ya. Salah satu wasiat Nabi SAW. Bukan berarti pengurus atau siapapun tidak boleh memberikan sesuatu kepada muadzin, tentu boleh sekali. Ya, tapi bukan bayaran, artinya hadiah saja. Kalau bayaran gaji kan ada perjanjian di awal, sebagaimana antum kerja di kantor-kantor perusahaan kan tawar-menawar kan, gaji berapa dan seterusnya. Untuk imam muadzin jangan seperti itu. Memberikan hadiah boleh. Apakah keutamaan iktikaf di masjid berlaku juga di musola yang rutin sholat berjamaah tapi tidak ada sholat Jumat? Ya, sebetulnya istilah musola ini istilah yang keliru. Sebetulnya musola-musola yaitu tidak pernah dipakai sholat Jumat, tetap itu masjid. Tahiyatul masjid ada, iktikaf juga ada. Jual beli di situ tidak boleh. Mengumumkan barang yang hilang di situ tidak boleh. Sama dengan masjid. Hanya bedanya tadi tidak dipakai sholat Jumat. Istilah yang benar ini buat sholat Jumat berarti masjid jami'. Kalau tidak dipakai sholat Jumat, berarti bukan masjid jami'. Itu istilah yang tepat. Adapun istilah musalla tidak tepat. Ya. Dan sama persis. Tahiyatul masjid, harus tanah wakaf, dan seterusnya. Nggak ada bedanya. Cuman sholat Jumat itu bedanya. Ya. Keutamaannya nggak beda. Jadi iktikaf boleh. Cuman para imam tidak menyukai karena dengan demikian dia harus keluar dari masjid yang bukan jami untuk melaksanakan salat Jumat, pindah masjid kan. Tidak disukainya di situ. Apa benar wanita memiliki sifat bakhil daripada laki-laki? Secara dalil tidak ya, secara dalil. Secara kenyataan kita mungkin ya, tapi berapa banyak wanita lebih dermawan dari laki-laki? Insya Allah ada ya. Saya tidak tahu ada dalil seperti ini. Kalau akal ya, akal wanita itu berapa dari laki-laki? 2 kali, 3 kali, setengah, seperempat? Setengah. Akal wanita itu setengah dari laki-laki. Buktinya? Kalau jadi saksi laki-laki 2, kalau perempuan harus 4. Kalau jadi saksi laki-laki 1, perempuan harus 2. Jadi secara akal laki-laki itu 2 kali lipat dari perempuan. Ya.
dan praktek-praktek lain, insya Allah antum bisa temukan bagaimana laki-laki itu lebih memakai akal daripada wanita, umumnya pakai perasaan dan seterusnya. Yang kedua, agama. Sama, agama wanita itu setengah dari laki-laki. Buktinya apa? Dalam sebulan libur sholat, ya, laki-laki nggak ada libur sholat. Perempuan libur bisa 5 hari, bisa 7 hari, ada yang 8 hari, ya. Sebelum puasa Ramadan tidak boleh melaksanakan puasa sunnah. Apakah ini sahih? Kapan? Kalau sehari 2 hari, iya. Kalau sehari haram, ya, kan dilarang oleh Nabi. Hari apa namanya? Sehari sebelum 1 Ramadan, hari Syak. Man shoma yaum syak faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa di hari Syak, berarti dia bermaksiat kepada Abu Qasim, Rasulullah SAW. Seminggu, 2 minggu boleh. Bahkan bulan yang terbanyak beliau puasa setelah Ramadan adalah bulan sekarang ini, Sya'ban, ya. Maka istri-istri Nabi biasa menggunakan kesempatan ini, bulan Sya'ban, untuk mengkodok saum Ramadan kemarin. Karena mumpung Nabi sedang puasa. Sebab kalau Nabi tidak sedang puasa, sulit bagi istri-istri Nabi untuk berpuasa, ya. Karena apa? Kekuatan syahwat Nabi yang luar biasa. Bagaimana melakukan sunnah tapi menimbulkan fitnah? Saya kira tidak jelas pertanyaan, ya. Harus dengan contoh, ya. Harus dengan contoh. Sebab kalau semuanya ini jadi rusak, jadi nggak boleh melaksanakan sunnah, ya kita nggak ikut tahlilan, nggak ikut muludan, kan jadi fitnah. Apa terpaksa kita ikut-ikutan muludan tahlilan? Ya, untuk sesuatu yang tidak wajib barangkali, ya. Seperti Nabi sedianya pengen merombak Ka'bah, karena Ka'bah di zaman Nabi beliau tahu tidak benar, yang tidak sama dengan bangunan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Ada perubahan banyak. Beliau menginginkan dirombak seperti waktu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail membangunnya. Ya, hijir Ismail ditinggikan karena itu bagian dari Ka'bah, pintu masuk, pintu keluar dibedakan dan seterusnya. Tapi beliau tahan, beliau batalkan, beliau tidak lakukan, mengingat sesuatu, ya. Apakah pembagian keuntungan dari usaha waris sama seperti pembagian waris? Iya, iya betul. Ya. Jadi tinggal dihitung ada prosentasenya. Jadi kalau anak laki-laki dapat keuntungan dari waris itu, misalnya tanah itu disewakan misalnya, anak laki-laki 50 juta, ya, yang perempuan tentu 25 juta. Sama dengan pembagiannya. Dalam surat Yusuf disebut kata rauhillah. Apakah ini sinonim dari rahmat? Ya betul. Rauhillah maksudnya rahmat Allah. Jika kita mempunyai hutang dan ingin segera melunasi, mana yang lebih afdal antara kita menabung untuk bayar hutang atau banyak sedekah dengan harapan Allah mudahkan kita melunasi hutang? Jelas membayar hutang wajib, kan? Sedekah tidak wajib. Bagaimana kita belain yang tidak wajib sementara yang wajib kita tinggalkan? Bayar hutang. Jadi kalau punya uang jangan sedekah, tapi bayar hutang. Kecuali hutang sudah lunas semua, baru sedekah. Berdoa sambil mengangkat tangan setelah salat sunnah, apakah boleh? Tentang berdoa, mana yang lebih baik, mana yang lebih disukai? Setelah salat apa ketika salat?
berdoa itu yang terbaik setelah sholat apa ketika sholat? Ketika sholat. Ketika sholat, wabil khusus ketika sujud. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Wa aktsiru du'a fi sujud. Maka perbanyaklah berdoa ketika sujud. Ya, tentu sholat sendiri bukan berjamaah. Kalau berjamaah tentu kan kita mengikuti imam. Ya, ada beberapa tempat di dalam sholat itu yang baik untuk berdoa. Adapun setelah salam, setelah sholat, itu bukan doa, tapi zikir. Oleh karena itu para ulama membedakan antara dubur sholat, duburnya sholat, belakangnya sholat, itu apa? Sebelum salam, apa setelah salam? Para imam menjawab tergantung isinya apa. Kalau isinya doa, dubur sholat adalah sebelum salam. Tapi kalau isinya zikir, wirid, dubur sholat adalah setelah salam. Wallahu a'lam. Ya, habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.